Oke, Mbak, mau ngobrol apa kita Mbak ya? Ngobrolin Ngobrolin bisnis? apa ya peminatnya? Bisnis ini om udah terlalu banyak tentang COVID. Oke, cakep. Gimana bisnisnya? Alhamdulillah, apa namanya sebenarnya ya tergantung prasangka kita karena keadaannya kan sama sebenarnya setiap orang sekarang kita ada di zona waktu yang sama dalam zona keadaan yang sama gitu ya. Ah, Yang berbeda adalah cara menyikapinya saja. nah, mantap nih bahasanya nih. Oke. Nah, Mbak sendiri gimana nyikapinnya itu? Ini maksudnya situasi bisnis kan pasti rame-rame harus juga lagi slow kan? Gitu kan ya? Iya, Nah, iya. nah itu mungkin Mbak Lita, ini kan kita sharing ya, sharing tukar pengalaman lah. Bukan saya ngajarin atau gimana enggak, tapi saya justru pengen menggali dari sisi Mbak Lita sendiri sebagai praktisi bisnis lah ya. Nah, ini menyikapi hal-hal seperti ini apa yang dilakukan yang mungkin sebelumnya nggak pernah dilakukan gitu. Iya, jadi kan sebenarnya sekarang itu lebih gimana ya, lebih paham gitu. Sebenarnya kemarin-kemarin itu sebelum dipaksa dengan keadaan ini, ternyata sibuk itu belum tentu produktif gitu. Iya, cakep. Menang nih aku nih. Sibuk belum tentu Kemarin tuh produktif. kayak gimana ya, kayak waktu 24 jam tuh kalau bisa tuh minta dikasih waktunya tuh 48 jam gitu. Dalam sehari, oke. Iya. Oke. Nah, sekarang? Nah, kalau sekarang di rumah lebih gimana ya, lebih bisa lebih efisien gitu dan lebih produktif kalau menurut saya sih gitu. Tapi benar-benar menata pikiran dan hati itu yang utama niatnya dulu dari awal karena keadaan ini kita ya nggak bisa mengelak, nggak bisa memungkiri gitu ya. Yang bisa kita rubah ya kita gitu, pikiran kita, hati kita gitu om. Oke. Bener. Nah, itu apa yang mulai terbentuk nih? Pikiran apa yang mulai terbentuk? Apa istilahnya? Ya dengan situasi kayak gini, sebelumnya nggak mikir kayak gini nih. Sebelumnya biasa-biasa aja mikirnya itu pikiran apa tuh? Atau mindset apa yang mulai terbentuk? Kalau dengan keadaan ini sebenarnya sebelum terjadi keadaan ini kami sih sudah menyiapkan semuanya baik offline maupun online gitu. Udah siap. Nah, kami dulu disuruh milih gitu, mau online apa offline ngerjainnya gitu kan. Waktu itu kami nggak mau milih, kami mau dua-duanya gitu. Bersyukurnya waktu itu kami mengambil keputusan yang tepat untuk menjalankan kedua-duanya gitu. Karena offline sama online itu menurut saya nggak bisa dipisahkan gitu ya. Jadinya kami melakukan dua-duanya. Jadi ketika sekarang kan mau nggak mau harus online gitu kan. Oke. Semuanya karena nggak mungkin ketemu fisik. Harus semuanya dilakukan online gitu, baik promosi, baik servis gitu ya, semuanya harus dilakukan dengan online gitu. Nah, kami kebetulan sudah siap dengan keadaan ini gitu, tinggal menyiapkan mentalnya saja gitu. Oke. Nah, ini kan udah hampir katakanlah kalau secara bisnis ya. Mungkin satu bulanan lah, anggaplah 1 bulan ya. 1 bulan ini. Nah, di masa krisis 1 bulan ini, secara persentase kalau Mbak Lita sendiri terjadi penurunan atau penaikan atau gimana kondisinya? Kalau sekarang ini sama sih Om. Kalau yang kemarin yang bulan lalu agak turun sedikit gitu ya. Mungkin kayak ada shock gitu ya, kayak ada culture shock gitu kan, perlu sedikit waktu untuk beradaptasi. Tapi sekarang kesini ini malah makin naik,
Gitu ya. Malah naik gitu. Nah ini, ini saya kayaknya salah alamat nih. Berarti bukan krisis dong Mbak Litanya. Iya. Situasi ini malah naik untuk Mbak, gitu. Secara penjualan. Iya, ya, saya pribadi proses penjualan di makin santai, makin rileks, jualannya tuh enak gitu, nggak tegang gitu ya. Omset itu saya pribadi naik. Oke. Iya. Waktu bulan pertama itu begitu jeder itu aja agak sedikit turun gitu, dari ya sedikit tapi nggak yang sampai anjlok banget gitu ya. Sempat sedikit ke distract gitu kan, karena teman-teman yang terbiasa bisnisnya offline gitu ya. Betul. Seperti kayak warung, kayak rumah makan, kayak gitu kan, teman-teman, saudara gitu kan pada curhat gitu kan, pada cerita, nih bisnisku ada yang turun 90%, ada yang 50%, bahkan banyak yang PHK karyawannya gitu. Nah, alhamdulillah gitu Om, nggak ada, maksudnya ya waktu pertama ketika mungkin ya, kalau waktu pertama krisis yang pertama itu begitu jeder itu saya nggak siap gitu, pola pikirnya, mentalnya itu mungkin sampai sekarang mungkin kebawa ikutan turun sama, karena sering menyalahkan keadaan gitu kan, menyalahkan keadaan. Gimana sih pemerintah nih gitu, gimana nih, ini kapan selesainya COVID nih gitu ya, kenapa sih Tuhan kok dikasih COVID gitu ya, kasih kayak duit gitu. Oke. Nah ini keren nih, jadi biasa, tapi kalau sebelumnya ini kan saya mau mengerucutkan dari biasa offline dan online nih kan, biasanya kan offline yang di depan gitu ya. Nah, online-nya mungkin nggak terlalu diperhatikan lah kemarin-kemarin, meskipun ada gitu kan ya. Nah, sekarang ini kayak switch gini kan, gitu ya. Yes. Jadi online-nya yang di depan, mengingat situasi kondisi gitu ya. Nah, menarik banget tadi yang Mbak Lita sampaikan. Waktu di offline ini sistem kerjanya itu kerja keras, peras keringat banting tulang gitu ya. Iya, sampai titik darah penghabisan. Yang belum tentu menghasilkan juga gitu ya. Nah sekarang dengan sistem online ya, dengan sistem online yang di depan, di mana secara istilahnya, secara tenaga gitu, secara effort nggak sekeras offline tentunya ya. Tapi tetap menghasilkan gitu kan ya. Iya. Nah ini kan menarik nih. Apa yang Mbak Lita lakukan nih kalau beberapa kata kunci tadi yang saya pegang adalah urusan mindset, urusan mental gitu kan. Nah artinya waktu mau kerja lewat online ya, dimana infrastrukturnya ini kan sudah oke lah, kita nggak perlu mikirin lagi pakai Instagram, pakai apapun itu bisa gitu ya. Tapi itu aja nggak cukup ya, postingan yang bagus aja ternyata juga nggak cukup, flyer yang bagus juga nggak cukup, caption yang bagus juga nggak cukup gitu ya, meskipun itu menentukan. Nah tapi ternyata porsi yang tidak kalah penting adalah urusan mindset, urusan mental. Nah mindset kayak apa atau mental kayak apa nih yang kayaknya penting buat dipahami juga sama teman-teman? Nah, kalau sekarang itu kan kerja badan itu, kalau dulu tuh pegel badan ya Om ya. Karena harus banyak waktu keluar gitu, badan tuh kalau pulang tuh udah pikiran pegel gitu, banyak distract kemana-mana, otak pegel, hati pegel gitu ya Om ya, badan tambah apa lagi gitu ya, pulang tuh kayak udah habis dipukulin 30 maling gitu ya. Nah kalau sekarang capek fisik berkurang, terus stres berkurang karena nggak ada yang mendistract dari luar, kecuali kita nggak menyaring insight-insight yang dari
sosial media ataupun berita-berita gitu yang kita nggak menyaring, tapi kebetulan udah kebiasaan nggak nonton TV gitu ya, kebiasaan jadi distract dari luar hampir zero gitu, hampir nol paling itu. Terus selain itu sekarang capeknya capek pikir karena harus nyusun strategi, plan gitu ya, target, rencana gitu ya, bikin konten kayak gitu-gitu, pikiran. Terus hati nih yang jadi sekarang tuh capek hati sama capek pikir, dan itu cukup juga membuat lelah loh. Oh nggak, jam 9 jam 10 ya kayak sama aja kayak biasanya, udah ngantuk nih, harus istirahat nih gitu. Apalagi kalau sekarang lebih ini ya, kalau bagian fisik yang tercapek mata sama mulut karena ngoceh. Oh ya, Mbak juga ini ya, harus banyak online juga ya. Iya, jadi indera yang sering digunakan itu indera mata sama mulut. Oke. Nah, jadi kalau badan secara fisik kan keseluruhan jadi lebih bersih gitu kan, di rumah aja nggak kena debu ya kan, muka juga lebih putih ya kan. Tapi bisnis tetap jalan, nah ini kan menarik nih. Iya. Luar biasa ya. Jadi banyak untungnya. Terus waktu itu kayak udah gimana ya, nggak ada waktunya tuh, tiba-tiba ngalir aja, udah nggak biasa lihat. Jadi enaknya tuh kayak nggak ada unlimited gitu Om. Jadi kayak unlimited tuh kayak nggak ada waktu itu, kayak gimana ya, udah nggak melihat tanggal, udah nggak melihat jam gitu. Jadi nggak ada yang batasin saya gitu. Selama ini kan kayaknya dikejar waktu, dikejar tanggal, dikejar target gitu kan, kayak distract-nya tuh stressful gitu. Oke. Nah sekarang tuh kayak waktu jam berapa ya sekarang, kadang tanggal, hari, jam, hari apa ya ini gitu. Sudah mulai merdeka ini ya. Iya. Nah, kan kita udah sering banyak diskusi ya, terutama kalau di kelas kan. Selalu yang saya pesankan kepada teman-teman itu kan, ya kerja kerasnya iya, kerja menangnya juga gitu kan ya. Masih inget gak tuh? Wah sekarang mah inget banget Om. Kalau kemarin sering lupa gitu kan. Kalau sekarang anytime inget. Sambil masak tuh menang gitu ya, sambil nungguin goreng-goreng, ngapain daripada bengong kan. Sambil nunggu air mendidih bisa menang kapan. Jadi makin situasi ini jadi makin paham ya, kerja keras gimana, kerja ikhlasnya gimana gitu ya. Betul Om, betul. Jadi sesungguhnya itu ya apa ya, tergantung hati kita memang Om. Meskipun kita udah kerja keras, kalau udah habis tenaga, habis pikiran, sampai rumah hatinya ambiar gitu, kayak nasi bungkus hilang karetnya. Wah, capeknya tuh kayak lagu sekarang itu loh, ambiar. Oke. Nah itu gimana Karena Mbak? secara habit juga. Kenapa? Ya gimana ngelatihnya atau gimana mengaplikasikannya itu? Kalau kan sekarang kalau saya sih sudah ini ya Om, sudah lumayan terbiasa gitu. Kalau awal-awal itu saya pakai alarm, saya pakai aplikasi. Oke. Ada aplikasi Habit Now. Nah di situ ada, saya bisa bikin kebiasaan harian kita gitu. Karena kan kita kapan hari juga sharing sama Om. Ini nih bakal terbentuk habit yang baru gitu ya. Alhamdulillah gitu, saya di awal begitu ini terjadi ada insight seperti itu. Jadi sekarang itu wah, kalau aku nggak ambil action, nggak ambil tindakan untuk membuat habit, bisa-bisa bahaya ini. Bahayanya tuh bukan saat COVID ini terjadi, bahayanya tuh after COVID nih loh. Gue jadi manusia seperti apa ntar kalau di rumah terus makan tidur udah kayak buntelan gitu kan. Udah kayak lontong balap. Nah udah secara physically, wah, nah di situ awal-awal sih agak
kebawa ya, oh nggak kebawa, ini enak di rumahnya, mau bikin makanan, makan apa tidur ya. Sekarang kan akhirnya pakai aplikasi itu, jadi aktivitas mulai melek mata sampai melek mata itu ada alarmnya, dan itu lama-lama sekarang kayak udah jadi kebiasaan gitu, kayak posting gitu kan. Ini contoh sederhana aja ya, kalau mau posting gitu ya kan, saya bikin goal minimal harus ada 10 postingan di Facebook gitu. Oke. Ya, nah itu meskipun udah ngantuk, belum posting satu pun, pokoknya aku nggak tidur kalau belum 10 postingan itu gitu, kayak udah apa ya, udah kebiasaan kebentuk. gitu. Oke. Udah kebentuk. Kalau dulu ya enggak, udah capek gimana, sudah tidur aja gitu. Udah capek dan juga udah nggak dianggap penting kalau dulu kan. Iya, kan aku tadi udah seharian kerja, tapi nanti pas akhir-akhir bulan baru nyadar, loh, kok belum capek targetnya gitu. Padahal belum posting kan gitu ya. Oke. Iya dong, oh makanya udah habis tenaga, udah habis udah stres gitu ya, kayaknya udah kerja keras gitu, kok pas akhir bulan baru nyadar, loh ini target kok belum ada, kemana aja kemarin gitu kan. Oke, ini akhirnya penting nih, insight buat teman-teman semua juga ya, bahwa yang namanya ikhtiar itu ada ikhtiar fisik gitu kan, ada ikhtiar spirit. Kan gitu tuh kalau secara bahasa agama atau bahasa spiritualnya kan gitu ya, ikhtiar fisik dan ikhtiar spirit. Nah, aplikasi di zaman sekarangnya kan bentuknya ya ini, bentuk spiritnya, bentuk yang tidak tampaknya ya bentuknya dunia internet inilah, sosial media dengan segala macam apapun platformnya adalah dalam rangka ke situ melihatnya. Kan asik banget tuh kalau sekarang bahasanya udah keren kan, dunia maya gitu kan, dunia maya, ya kan? Jadi kita jualan di dunia maya. Gitu kan. Nah selama ini kita jualannya di dunia nyata. Di gitu dunia kan? nyata. Dunia nyata tuh yang offline itu dunia nyata tuh kan. Ya kan? Ketemu orang, ngobrol langsung. Nah sekarang dengan situasi kayak gini, kita dipaksa memahami ada loh dunia maya. Entah orang sadar atau nggak sadar selama ini melakukannya itu, waktu chatting, waktu posting, waktu apapun, sebenarnya dia sedang berinteraksi di dunia maya. Kan gitu ya. Nah dunia maya ini sebenarnya kan yang dominan diperlukan ya aspek yang mayanya kita, aspek yang tidak kelihatan dari diri kita, yaitu jiwa kita, spirit kita. Nah, di situ tuh ya. Nah ini maksudnya buat insight buat teman-teman semua, terutama para pebisnis ya. Nah, kalau selama ini entah karena situasi, kondisi, lingkungan dan sebagainya, kita tuh kayak dipaksa kerja keras doang gitu. Nah sekarang harus pakai kerja ikhlasnya. Kerja ikhlasnya ya pakai hati, pakai pikiran, pakai jiwa kita. Nah inilah maksud saya yang tadi Mbak Lita sudah lakukan adalah itu. Nah saya menarik tadi tuh Mbak, bahwa Mbak mulai memikirkan justru yang bahaya itu adalah after COVID ini, afternya gitu ya. Justru melihatnya jauh lebih ke depan nih, sementara orang lebih banyak terjebak di dalam situasi ini. Ini gimana nih sekarang nih, nggak mikirin ke depannya bisa. Nah, apa tuh yang Mbak Erlita lakukan, atau ada pemahaman apa atau insight apa buat kita semua? Untungnya tuh kan berkumpul sama orang-orang positif gitu ya Om ya, jadi banyak sekali setiap saat itu masukan-masukan gitu ya. Nah karena bahaya banget kan tadi ya tentang kebiasaan, karena pasti ini kan nggak tahu, kita nggak pernah tahu mau 3 bulan, 6 bulan, setahun, kita nggak pernah tahu kapan ini berakhir, tapi pasti berakhir gitu kan. Tapi nggak tahu kapannya,
bukan tanggung jawab, bukan kita lagi yang menentukan gitu. Nah, sementara 21 hari aja kita udah punya kebiasaan baru gitu. Nah, nanti apa kabar kalau ini terjadi 6 bulan? Gitu, setahun. Nah, pasti dunia bukan aja diri kita, dunia juga pasti berubah, pasti peradaban kita pun berubah, budaya kita pun berubah gitu. Nah, termasuk budaya belanja. Termasuk cara bisnis kita juga berubah dong ya? Iya Om, budaya cara ekonomi itu kan bisnis dan jasa, barang dan jasa itu pasti sudah sangat nanti berbeda, cara belinya beda gitu ya. Cara sekarang pun makanan pun tren makanan juga berbeda gitu kan. Orang tuh kan yang pokok sandang, pangan, papan itu kan Om. Betul. Betul. Itu kan pasti udah sudah berubah semuanya gitu nanti. Nah, gimana nanti setelah COVID ini? Saya aja nih Om ya, baru sebulan kan ini. Kemarin tuh keluar dari rumah itu agak jauh dikit gitu kan, nggak pernah keluar sama sekali. Itu kayak ada rasa gimana gitu. Keluar rumah kayak berjihad gitu ya. Iya, ya ampun, ntar gimana kalau ini, ntar kalau aku pergi, ntar aku ayah luar biasa ya ternyata, wah gitu. Ya ini wah, dari situ ketika saya keluar tuh saya belajar, wah bener ya, berarti saya ini selama 1 bulan udah terbentuk diri saya yang baru gitu. Kalau saya nggak punya kesadaran untuk membuat kebiasaan sehari-hari, after pandemi ini aku bisa jadi orang yang seperti apa tergantung aku nih yang menentukan gitu. Iya. Oke, keren banget ini. Jadi kebiasaan sih peradaban. Iya. Jadi situasi kondisi saat ini buat Mbak Lita ini adalah kesempatan untuk membangun habit yang baru. Betul gitu ya? Kan jadi cara gitu ya. Habit secara personal, urusan personal maksudnya, maupun juga urusan bisnis, kan gitu ya? Bisnis. Oke. Iya. Om, tapi banyak yang nanya loh Om. Apa tuh? Kan ketika saya menerapkan seperti ini gitu ya, terus Mbak itu kan bisnisnya bisnis barang gitu. Maksudnya ada bentuk fisik barang gitu. Gimana kalau kami jasa gitu ya, yang berhubungan dengan orang banyak gitu, yang nggak ada, bukan jual beli gitu ya, Om ya, jasa jasa. Oke. Yang jadi concern mereka apa? Concernnya concernnya gimana nih ngadepin mentalnya nih loh Om, kan jasa harus ke jasa, masalahnya kayak berhubungan dengan pemerintahan langsung gitu, pasti yang mereka mendapatkan dampak yang secara langsung gitu loh Om. Oke. Kalau bicara dampak kan semua pasti kena dampaknya gitu ya. Nah, tinggal kan seberapa dalam atau seberapa parah dampaknya itu ya memang kembali ke situasinya sangat personal, artinya nggak sama lah pasti. Nah, tapi semua sepakat atau semua sama, situasi ini memang kondisinya low, kondisi yang sangat logis. Ketika bisnis itu low, itu logis lah buat semua orang gitu kan. Nah, tinggal kan poinnya adalah gimana nyikapinnya. Ada yang memang benar-benar stuck, benar-benar benar-benar off gitu, benar-benar off, nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya dalam kondisi kayak gitu ya benar tadi, nggak ada pendapatan, nggak ada income, nggak ada pemasukan gitu ya. Mungkin ada yang masih bisa setengah-setengah, mungkin ada yang malah bagus dalam situasi kondisi kayak gini ya. Itu kembali lagi ke konsep rezekinya masing-masing gitu kan, konsep rezekinya manusia gitu. Nah, ini saya bicara konteksnya adalah gimana nyikapin, gimana melihatnya dalam sudut pandang yang lebih luas gitu ya. Nah, itu dulu tuh yang perlu jadi pegangan.
bahwa ada sebagian orang yang memang dipaksa untuk off, ada sebagian orang yang setengah-setengah, tapi ada sebagian orang yang memang dikasih dikasih peringkat atau dikasih derajat yang tinggi dalam kondisi kayak gini secara rezeki ya gitu. Nah, tapi apapun itu semua kan kembali lagi ini dalam skala yang lebih besar, apaan sih maksudnya gitu. Tuhan nih mau ngapain nih dengan situasi kayak gini gitu. Ya, ada yang tanda kutip senang, ada yang tanda kutip sedih dan sebagainya. Nah, ini apa? Dan kemudian ini terjadi dalam skala yang sangat besar, dunia, bukan cuma Cina, bukan cuma Indonesia, dunia gitu. Nah, ini kalau sudah dunia ini kan artinya ada skenario yang sangat luar biasa dari Tuhan pasti. Nggak mungkin ini sebuah kebetulan. Meskipun orang banyak bicara ada teori konspirasi lah, ada teori inilah, ada teori itu buat saya melihatnya cuma sekedar medianya aja. Gitu, itu cuma media, kalaupun itu betul gitu ya, kalaupun itu betul cuma medianya aja, entah itu konspirasi ekonomi di tingkat tinggi gitu ya, atau di sana ada kebocoran laboratorium atau apa sehingga virusnya menyebar dan sebagainya, ini cuma media aja, ya kan, cuma media aja, nggak mungkin itu bisa terjadi dan melebar meluas seperti ini tanpa izin dari Tuhan yang Maha Kuasa. Masa Tuhan tidur kan nggak mungkin gitu ya. Nah, ketika ini semua diizinkan, pasti ada sesuatu yang menjadi rencananya. Nah, wallahu a'lam itu rencananya itu apa. Nah, tapi buat kita yang dibekali akal, dibekali rasa, ya inilah tugasnya kita untuk mencoba untuk memahami, menggali makna gitu, menggali makna ini semua, supaya lebih bijak menyikapi posisi kita masing-masing tadi. Ketika posisinya di bawah, memang stop, off, nggak bisa sama sekali, ini apaan sih buat saya gitu. Yang setengah-setengah tadi, ini apaan sih buat saya, yang kemudian dikasih keberkahan lebih, ini apaan sih buat saya gitu. Ya, nah itu tuh saya justru mau mengajak melihatnya ke situ gitu. Nah, contoh sederhana, saya menganalogikannya kayak penyakit kanker. Cancer ya, cancer itu kan nggak mungkin sehari 2 hari langsung jadi penyakit cancer. Jadi cancer. Ya kan? Nggak mungkin itu. Yeah. Sebulan juga belum tentu. Ya, ini pasti tahunan. Nah, kembali ke habit itu tadi, kebiasaan yang sudah tahunan, puluhan tahun bahkan, gitu ya. Nah, itu semua penyakit yang mematikan itu kemungkinan besar pasti secara teorinya adalah sudah ditumpuk sedemikian lama itu, dan semua sepakat intisari atau akar dari penyakit itu ya kembali ke pikiran manusia, prasangka manusia. Nah, itu kan kayak gitu. Nah, situasi kayak gini saya mau ngajak teman-teman melihatnya juga kayak gitu, bahwa ini nggak ujuk-ujuk karena di Cina terjadi kayak gitu terus kemudian dunia jadi heboh gitu kan. Atau ada konspirasi apalah segala macam lalu dunia jadi kacau. Enggak, meskipun ada fakta itu, kalaupun benar ya oke gitu ya, tapi seperti cancer itu tadi, ini kan sudah puluhan tahun, bahkan mungkin ada yang kemarin di rame juga tuh di internet 100 tahun pengulangan kan. Iya, siklus tahun. Nah, siklus 100 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, terus kan gitu tuh. Nah, artinya apa? Kalau pakai analogi cancer tadi, ya, orang dengan habit yang jelek sedemikian rupa, lalu kemudian muncullah penyakit cancer di dalam dirinya. Entah kebiasaan salah makan, entah kebiasaan salah mikir, dan seterusnya, yang dirawat sedemikian rupa bertahun-tahun, lalu dirawat jadi cancer kan gitu. Ya, nah ini COVID ini kan penyakit umat manusia sedunia gitu. Nah, pasti ada entah pengulangan tadi ya, ratusan tahun yang lalu tadi itu, entah puluhan tahun yang lalu kita secara kolektif. Nah, ini kan ada dunia nih kan, secara kolektif. Iya. Secara kolektif ini sudah melakukan apa ini? Kesadaran pikiran apa orang di seluruh dunia yang sudah numpuk. Iya, nah pikiran. Berarti saya ikut menyumbang itu, Om. Itu yang saya maksud.
Ya, jadi manusia sedunia dengan pikirannya, dengan perasaannya, dengan tindakannya itu sedunia loh ya. Yang Dia udah rame-rame ngumpul. menghasilkan ini karena kalau dikasih tahu satu-satu ya pasti susah. Ya, dikasihlah Iya. event kayak gini, dikasihlah situasi kayak gini supaya merenung lagi cara bisnisnya gimana, cara beragamanya, ritual agamanya gimana, itu kan cara bersosialnya gimana, cara berbudayanya gimana, diriset lagi nih. Itu sih saya mau mengajak melihatnya ke situ. Nah, kalau sudah ada pemahaman atau penglihatan sudut pandang yang lebih luas, ketika sedang di stop pun insya Allah akan ada insight buat kita, ada pemahaman buat kita yang menenangkan. Kan poinnya di situ. Nggak punya duit nggak apa-apa sebenarnya, asal tenang kan gitu aja kan. Kondisi sekarang kan yang banyak duit juga nggak tenang kok. Jadi sebenarnya ya kan, sebenarnya yang dibutuhin apa, duitnya atau tenangnya gitu. Iya, kondisi sekarang yang nggak punya duit nggak tenang, yang punya duit pun juga nggak tenang, stres juga gitu. Jadi sebenarnya yang dibutuhin apa dong? Iya, nyari duit supaya tenang kan gitu. Nah sekarang dikasih tahu nih kita semua, lu punya duit stres, nggak punya duit juga stres. Jadi bukan itu, bukan itu poin utamanya gitu kan. Poin utamanya adalah tenangnya itu yang selama ini kita kejar-kejar dengan cara ngumpulin duit dulu. Itu meskipun secara fisik sekali lagi itu oke, bisa diterima gitu, tapi kalau mau revolusioner berpikirnya ya harus terbalik, bahwa dengan tenang lah kita bisa menghasilkan duit. Nah kalaupun kita sudah usaha belum menghasilkan apa-apa tapi tenangnya udah dapat, ya udah nggak jadi masalah gitu. Nah kembali lagi itu tadi, sekarang apa nih dalam kondisi yang low ini, dalam kondisi yang kita kayak stuck, nggak bisa ngapa-ngapain atau nggak ada income gitu ya, nggak ada income ini. Kalau buat aku pribadi ya, melihatnya atau introspeksinya, mungkin sekali lagi ini mungkin sekedar bahan untuk tafakur kita mencerna itu. Mungkin selama ini kurang berbagi, kurang memperhatikan orang lain gitu, kan kita disuruh sedekah, disuruh zakat dan seterusnya, tidak maksimal mungkin kita lakukan kemarin, saya pribadi misalnya gitu, lalu kemudian ini dikasih stuck dulu gitu ya, dikasih stuck supaya apa? Supaya bersedekah. Sedekahnya ini kalau menurut saya ya, bisa jadi nih, belum tentu benar ya, tapi bisa jadi inspirasi lah, minimal jadi perenungan gitu buat yang punya kelebihan. Dia bisa bersedekah, memberi dalam kondisi saat ini, tanda kutip kayak dipaksa oleh situasi kondisi, nggak bisa lu selamat sendirian, nggak bisa lu kenyang sendirian, ya udah yuk bagi supaya semua juga kenyang gitu kan. Nah yang nggak bisa apa-apa karena memang nggak ada penghasilan, nggak ada income, itu kan juga tanda kutip pahala sedekahnya insya Allah juga dapat. Gimana caranya? Kalau bersabar. Iya. Kalau bersabar artinya di mana sih? Kalau bersabar itu kan harusnya dikasih nih, udah ada jatah rezekinya, tapi karena Tuhan punya rencana, ada event kayak gini, gue tunda dulu nih rezeki lu, nanti gue kasih di sini. Setelah event ini selesai, setelah COVID ini selesai. Nah, kesabaran menunggu ini, insya Allah mudah-mudahan jadi sedekah di situ, bernilai sedekah di situ. Mudah-mudahan itu sepanjang kitanya bersabar, gitu kan? Nah, dengan bersabar ini, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Gitu. Kalau kita ke klien nggak bisa, bisnis nggak bisa, ya ke dalam diri itu tadi yang Mbak Lita sudah lakukan, itu membangun habit apa yang sebelumnya kita belum perhatikan tapi itu penting untuk bisnis kita ke depan. Nah ini yang perlu dijadikan bahan evaluasi tuh ya. Nah itu sekedar maksud saya supaya punya sudut pandang yang lebih besar, kita nggak tenggelam di masalahnya tapi keluarlah dari masalah itu dan lihat
oh kenapa orang lain begini, kenapa saya begini, kenapa orang lain begitu, posisi saya begini. Nah ini apa nih? Gitu. Itu tuh yang justru jauh lebih penting, dan ini yang jadi bekal untuk setelah COVID ini selesai. Nanti kita punya kesadaran yang baru, punya habit yang baru, punya ya insya Allah punya kehidupan yang juga yang baru gitu. Gitu sih Iya Mbak. Om. Gitu nggak? Jadi kayak gini Om ya, kalau saya tarik kesimpulan itu sekarang itu semua orang itu mau punya duit kayak mau enggak kayak itu kayak kedudukannya itu disamakan gitu, disetarakan. Kamu punya duit juga nggak tenang, apalagi sekarang napi-napi pada dikeluarin, yang punya duit pada yang punya mobil, yang punya motor pada takut ya. Kalau secara itu yang nggak punya uang kan tenang Om. Iya. Kan aku nggak punya motor, nggak punya duit, mau napi keluar kek, mau napi nggak keluar, nggak ngaruh sama aku gitu kan. Yang takutnya sekarang gimana aku bisa makan gitu kan Om. Jadi sekarang itu semua orang menurut saya lagi di level yang sama gitu. Dan ketakutan nggak makan pun sekarang juga selesai sih insya Allah ya. Tinggal Iya teriak banyak. Iya tinggal teriak, maksudnya tinggal lapor, saya nggak punya beras, saya nggak punya nasi, misalnya gitu kan. Lapor Pasti ke makan sebulan, gitu. ya, itu pasti ya. Jadi kalau alasan untuk nggak bisa makan yang pokok gitu ya, yang benar-benar standar untuk hidup, kayaknya sih insya Allah enggak ya, insya Allah enggak gitu. Di lingkungan kita masing-masing lah, kalau memang benar-benar nggak punya, tinggal lapor ke masjid misalnya, tinggal lapor ke gereja misalnya, nggak mungkin nggak dibantuin. Pasti dibantuin, apalagi pemerintah sendiri sudah melakukan atau ada programnya lah untuk itu, dan swadaya masyarakat sendiri pun juga sudah luar biasa. Dan memang inilah kan yang tadi secara kesadaran kolektif ini yang coba dibangun ya. Jangan-jangan selama puluhan tahun ke belakang ini kita hidupnya manusia nih secara kolektif semua hidupnya itu sendiri-sendiri, mikirin diri sendiri, sukses sendiri gitu. Kalau Sekarang itu Om, ah, kalau banyak juga kan yang juga mengambil tindakan dia bodoh amat gitu. Mau ada COVID, mau nggak ada COVID, pokoknya jadi kayak melawan keadaan gitu loh Om. Itu gimana Om? Jadi aku harus tetap kayak biasanya dong gitu. Maksudnya nggak ada antisipasinya, nggak ada waspadanya gitu loh. Ngotot gitu Om, ngotot. ya itulah yang saya maksud tadi ya. Pola hidup, cara berpikir, cara bertingkah laku yang warisan ratusan tahun lalu gitu, maksudnya itu kesadaran yang sudah dibentuk puluhan tahun yang lalu ya. Sekarang masih ada. Pertanyaan temen-temen itu kayaknya Om, ada yang ketawa. itu yang saya maksud gini, yang saya maksud yang kayak gitulah sebenarnya yang mau sedang dibenahi oleh COVID, oleh Tuhan lewat COVID ini gitu. Bahwa orang nggak bisa hidup semau sendiri, itu nggak bisa gitu ya. Kalau ini terus berlanjut ya dunia makin kacau ke depan. Nah inilah ada masalah ini dalam rangka membenahi itu kan, jadi makin kelihatan nih sama kita ya. Oh ternyata ada orang kayak gitu ya gitu. Oh ternyata ada orang yang hidupnya kayak gitu tuh, maksa, ngotot dan sebagainya ada ya. Dan buat yang berpikir lebih, ya itulah yang jadi kontribusi semua permasalahan di dunia secara kolektif. Bayangin itu kalau satu orang, gimana kalau 1000, gimana kalau 1.000.000, gimana kalau 1.000.000.000, gimana kalau 7 miliar orang hidupnya kayak gitu, apa nggak hancur gitu? Ya? Gitu. Nah, saya mencoba untuk mengajak melihat dari sisi yang lebih besar. Nah, apa dan gimana dia? Inilah kesempatannya dia untuk yang bersangkutan untuk berpikir, diajak mikir gitu. Lihat dong, lu maksain ya lu celaka. Gitu. Kira-kira gitu kan? Maksain diri, kena COVID, badannya nggak kuat ya lewat gitu. Masuk kandang dulu. Gitu, biarin dunia nih diisi sama orang-orang yang memang mau berubah gitu. Kan jadinya begitu. Seleksi alam ya Om. Seleksi alam. Kayak seleksi.
Itu Mbak. Seru-seru Om, seru. Sangat menyenangkan sekali. Iya. Tapi Ini sebenarnya gimana? kalau Terus? kita belajar tentang musim itu loh Om. Jadi kita itu kalau kan rata-rata seluruh dunia itu kan musim ada 4 itu kan Om. Biasanya saya belajar 4 musim itu. Kan musim sumi, musim dingin, musim gugur, musim panas gitu kan. Nah, kalau kita belajar kita menyiapkan, misalkan kan sekarang musim dingin, besok musim panas gitu. Kalau kita menyiapkan musim panas pada saat musim dingin gitu. Nah, kebanyakan kan enggak, pada saat musim panas baru dia siap-siap gitu, padahal udah saatnya musim gitu, musim panas gitu. Nah, sebenarnya kayak tren mode itu kan udah tren kalau lihat orang jual baju tuh banyak pelajaran juga di situ gitu kan. Kalau dia di musim panas itu udah mau masuk musim dingin itu dia udah siap-siap tuh koleksinya tuh semuanya koleksi winter semua gitu kan. Oh mau masuk musim dingin nih gitu kan. Dia udah siap-siap duluan. Oh nanti winter ini tuh ini gitu. Nah manusia tuh kadang lupa gitu Om. Baru kalau musim dingin baru dia cari ngumpulin makanan. Harusnya waktu musim dingin itu kita siapin pas musim panas. Kemarin kita siapin dulu nih apa perbekalan musim dingin gitu. Nah itu. Iya itu dia. Itu time management ya. Visioner lah itu orang-orang yang secara bahasa kerennya gitu ya. Meskipun hidup sekarang, waktunya sekarang, tapi melihatnya jauh ke depan gitu. Oke, itu benar banget dan situasi ini tadi yang saya maksud momentum untuk lebih banyak meneng, lebih banyak diem, lebih banyak menabur benih atau bibit kehidupan gitu ya, karena tadi tuh semua sepakat, semua paham ini insya Allah pasti berakhir, pasti berlalu, cuma masalah waktunya kapan gitu kan. Kembalikan ke kesadarannya kita masing-masing. Ada waktu 21 hari aja sudah sangat bermanfaat untuk mengubah habit. Gimana kalau 21 kali 2, gimana kalau 21 kali 3 misalnya. 3 kali 4. Ya gitu. Gitu artinya kan banyak masa untuk lebih banyak menabur. Nah terutama yang tadi tuh yang merasa sekarang ini stuck, sekarang ini off, nggak ada income, nggak ada apa-apa, apakah kita nggak bisa menghasilkan sesuatu? Enggak. Itu justru ini nih masanya kayak petani lagi garap ladang. Nah garap ladangnya, tanahnya digemburin dulu gitu kan. Nah kepalanya diistirahatin dulu, hatinya dinyalain dulu, baru kemudian lakukan apa yang menjadi kebiasaannya, entah itu meditasinya, entah itu sholatnya, entah itu zikirnya, entah itu afirmasinya, visualisasinya, whatever teknik yang kita sudah miliki, ini waktunya gitu. Karena setelah ini selesai nanti, setelah ini selesai katakanlah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan misalnya gitu ya, itu yang akan kita jalani di sini tergantung apa yang kita tanam di sini. Gitu. Nah, tabungannya udah kumpul ya Om. Iya, kalau sekarang di sini kita isinya cuma ngeluh, ngomel, ya nanti di sini pasti itu. Nanti panennya itu. Iya, entah kita diomelin, entah kita yang ngomel-ngomel gitu. Ya, kan gitu aja. Nah, sekarang apalagi pengusaha ya yang terbiasa dengan target, terbiasa dengan harus dapat income dan sebagainya. Ya inilah coba diriset lagi dengan doanya, dengan afirmasinya, dengan visualisasinya, terus nih banyakin ya, dan nggak usah insya Allah praktek ikhlasnya jadi lebih gampang nih ya, karena ngoyoknya itu jadi berkurang nih sekarang kan biasa kita doa afirmasi tapi pengen cepet dapet gitu ya kan. Iya instan kan yang instan cuma ada kopi sama mie Om. Nah sekarang kan udah paham kepalanya bahwa ini kondisi ini memang sedunia lagi istirahat ya. Insya Allah begitu kita afirmasi visualisasi ini akan lebih gampang nerima. Oh iya ya
ya wis lah nggak apa-apa, nanti dapatnya setelah masalah ini selesai juga nggak apa-apa. Itu insya Allah jauh lebih tenang, lebih ikhlas, afirmasinya, doanya ya insya Allah nanti akan dikabulkan di sini ya alhamdulillah. Kalau dikabulkannya di sini ya itu luar biasa, namanya miracle, keajaiban gitu. By the way, ini kita cuma 1 jam ya waktunya ya. Oh, nggak 1 jam, Mbak, itu lah Om, sekarang itu nggak kerasa waktu. Iya. Udah ada sinyal tuh kayaknya tadi mau 1 jam Udah ada terakhir. sinyal ya, Om? Wah, banyak yang apa ini Om, banyak Mas ini, banyak yang ini nih ngasih masukan apa ini di sini. Oke. Ya. Terima kasih lah. Ini buat teman-teman, terus terang ini saya dadakan sama Mbak Erwita. Ya, cuma mau ngetes aja masih ada sinyal nggak di Malang gitu. Ya, nanti insya Allah kita bisa lanjutkan lagi dengan obrolan yang lebih santai lagi, lebih terstruktur lagi ya. Insya Allah nanti kita bikin lebih rutin. Tapi ini seru Om. Gitu ya. Iya. Ya nanti diatur aja Mbak, gimana mau waktunya kapan, gimana itu terserah. Yang penting kita bisa silaturahmi terus sama teman-teman, terutama sekali lagi saya merasa cukup cukup tanda kutip bertanggung jawab ya untuk nemenin teman-teman yang sudah pernah masuk kelas Soul of Business ya. Itu dalam situasi kayak gini aplikasinya gimana itu tentu sangat penting gitu. Saya merasa bertanggung jawab untuk nemenin lebih gitu ya, nggak mau lepas setelah kelas terus selesai gitu aja, enggak. Justru kita pengen apapun medianya, apapun sarananya, ya kita ngobrol kayak gini meskipun singkat, tapi mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita bawa jadi inspirasi, jadi penguat, jadi vitamin buat spiritnya kita tadi, mental kita ya menghadapi situasi kayak gini. Saya dapat vitamin tambahan ini Om. Gitu ya Pak ya. Oke ya. Ya Om. Sebelum nanti Terima kasih Om. habis itu kayaknya nggak enak kalau kepotong. Gitu ya. Iya, siap. Terima kasih juga ya buat semuanya yang sudah hadir ini. Aduh, terima kasih sekali teman-teman. Sekali lagi mohon maaf tanpa ada pemberitahuan lebih dulu karena ini memang sengaja saya mau dadakan. Ya, terima kasih sekali lagi buat Mbak Erlita, buat teman-teman semua yang sudah hadir. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.